Bandung terlahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Kota metropolitan yang penuh akan keramaian. Jelas, pusat perdagangan, pendidikan, bahkan ladang pekerjaan. Mulai saat ini, Bandung menjelma menjadi tempatku mencari asa. Lebih dari 100 perguruan tinggi, bahkan akademi, berdiri di kota kembang ini. 8 di antaranya lah yang berakreditasi A. Dengan tidak hanya memperhatikan akreditasi tersebut, akhirnya saya memilih Politeknik Negeri Bandung, sebuah perguruan tinggi advokasi negeri yang didirikan pada tahun 1982, memiliki 10 jurusan dengan 36 program studi. Seakan mendorong saya untuk tidak asal memilih dan mengikuti minat dan bakat saya dalam memilih program studi yang akan saya tekuni. Kemudian, dengan penuh doa dan harapan, saya putuskan akan menjadi seorang sarjana terapan administrasi bisnis. Sarjana terapan administrasi bisnis merupakan salah satu program studi yang bernaung pada jurusan administrasi niaga. Dengan visi menjadi program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional, dan atau memiliki kemampuan wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pembangunan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. 3. Mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. 4. Mengembangkan kerjasama dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan stakeholder yang meliputi industri dan institusi pendidikan baik nasional maupun internasional dan atau pemerintah. Dalam mewujudkan visi misi tersebut, program studi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis saat ini diketuai oleh Ibu Tintin Suhaini. Ini lahir tahun 2009 ya, jadi sudah 10 tahun nih. Angkatan pertama yang alumninya juga sudah menjadi dosen. Tujuan mendirikan D4 atau sarjana terapannya sekarang itu adalah berawal dari kebutuhan masyarakat. Ya, kita juga mendirikan program sarjana terapan ini adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena demand dari perusahaan itu membutuhkan pegawai di atas level D3, tetapi yang secara akademik mereka juga mumpuni, secara keterampilan juga mereka sangat terampil, ya. Maka lahirlah program sarjana terapan yang sifatnya applicable, ya. Sebelum mendirikan itu pun kami pernah survei sih ke beberapa perguruan tinggi di dalam negeri, di luar negeri, bahwa model sarjana bisnis untuk terapan itu seperti apa. Sehingga kita waktu itu memberanikan diri karena memang dasarnya demand-nya sudah ada, lalu resource juga di dalamnya sudah memenuhi syarat, ya kita dirikanlah D4 atau sarjana terapan Business Administration. Pokoknya sarjana terapan ini untuk menjadikan sekolah vokasi bidang terapan khususnya di bidang administrasi bisnis yang tahun 2025 ini kita baru memberanikan diri untuk go regional, ya. Go regional itu adalah di kawasan Asia Tenggara atau di ASEAN, ya.
Sedangkan misinya kita, karena kita di perguruan tinggi tidak terlepas dari tim Dharma, kita menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, yang kedua melakukan penelitian, dan yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tentu saja di bidang bisnis ya, kita orientasikan ke bidang bisnis. Strategi untuk mencapainya seperti apa? Ya, secara akademik, strategi yang harus kita buat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut adalah dengan pertama kita merancang kurikulum yang bisa mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut ya. Salah satunya misalnya kita ingin menjadi program studi bidang bisnis vokasi terdepan. Nah, kita harus mencerminkan bahwa kita tuh ciri khasnya apa. Program D4 kita itu ciri khasnya adalah dalam bisnisnya itu nanti kita berfokus atau didasari kepada IT ya. Kemudian pebisnis kita juga nanti atau wirausahawan kita itu diorientasikan untuk mahir berbahasa Inggris, menguasai IT, dan terutama kita persiapan adalah untuk menjadi entrepreneur pada startup atau UMKM. Eksternal di Indonesia sendiri kita mendapatkan, pertama dulu sebelum kita menghasilkan lulusan itu kita sudah mengajukan akreditasi, dan waktu itu baru memperoleh B ya, akreditasi B, tetapi waktu itu belum ada lulusan. Kemudian 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya kita mengajukan setelah menemukan lulusan kita memperoleh nilai A ya, nilai A untuk ban PT. Kemudian setahun yang lalu kita juga mengajukan akreditasi internasional ASIC ya, dan sampai sekarang kita mempunyai akreditasi internasional dari ASIC. 2 tahun terakhir ini kita memang termasuk program studi yang banyak diminati ya. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini kita perbandingannya sudah 1:49 lah. Nah, jadi intake kita itu lumayan bagus gitu ya, karena persaingannya juga sangat ketat di sini. Nah, jumlah untuk program studi sarjana terapan administrasi bisnis ini kita dosen tetapnya ada 8 orang ya. Lulusannya dari dalam negeri, luar negeri juga. Program doktoralnya ada yang dari Indonesia dan juga ada yang dari luar. Tingkatkan disiplin ini paling tidak kita preventif ya. Mulai dari kelas 1 itu harus selalu diingatkan. Bagaimanapun kan mahasiswa ingin mencari enak ya. Kalau mahasiswa terlambat di sini paling tidak kan diberi alfa ya 1 jam, 2 jam. Itu adalah dosennya harus memberi contoh ya. Kalau mahasiswa diinginkan jam 7 itu sudah ada di kelas, maka paling tidak dosennya juga harus ada di kelas jam 7. Lebih bagus kurang bersaing dengan pihak lain gitu. Jadi kurikulumnya memang kita set up sedemikian rupa itu secara substansial ya. Kemudian secara kemampuan soft skill juga kita kan menyediakan beberapa fasilitas ya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Kita kan punya UKM di sini ya. Kalian untuk mengasah potensi yang kalian punya itu bisa melalui UKM tersebut. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran pun kita selalu menyediakan learning experience untuk mahasiswa. Sehingga metode strategi itu kan tidak hanya one way communication ya, tetapi lebih kepada memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang bisa mengasah mereka itu untuk mandiri ya, membuat endurance mereka tinggi, membuat kemampuan interpersonal mereka juga bisa meningkat. Prospek kerja itu sebetulnya dalam profil kompetensi kita sendiri kan kita menghasilkan lulusan untuk 4 posisi ya. Yang pertama entrepreneur, yang kedua intrapreneur, yang keempat itu yang ketiga office manager, kemudian yang keempat itu adalah assistant administrative officer ya. Kalau mahasiswa sudah lulus, kita mengharapkan mereka sebetulnya jadi entrepreneur ya. Tapi kita tidak meluk-meluklah 2% dari seluruh mahasiswa menjadi entrepreneur juga itu sudah sesuatu yang menggembirakan. Nah, untuk administrasi bisnis ini sebetulnya
sebenarnya luas ya, tidak terpaku kepada bidang tertentu, misalnya pada manufaktur saja atau apapun bisa kita masuki sebetulnya, karena memang administrasi bisnis ini luas. Terlebih sekarang kan dunia bisnis sudah berkembang sangat baik ya, jadi Anda juga bisa memasuki posisi-posisi pekerjaan di mana saja. Ada dua kurikulum ya, yang dulu itu kurikulum 2000. Yang pertama kurikulum 2009 tentu saja, kemudian ada pengembangan kurikulum pada tahun 2013, dan terakhir kita mengembangkan kurikulum ini di 2016. Ya, 4 tahun kita selalu melakukan pengembangan kurikulum. Dan di tahun 2020 ini ada pengembangan kurikulum, dan kita akan agak sedikit perubahan gitu ya, terutama nanti di tugas akhir mahasiswa. Kalau tahun sekarang dan tahun kebelakang itu masih bersifat project dan research ya. Nah, maka untuk mulai tahun sekarang ini diharapkan mahasiswa itu memilih tugas akhirnya berbentuk project business. Proses pembelajarannya kita seperti di SMA saja ya, dari jam 7 sampai kadang-kadang setengah 6 jadwalnya itu ada. Jadi kita tidak seperti di pendidikan tinggi akademis, bisa hari ini misalnya Senin ada kuliah jam 7, lalu ada kuliah lagi jam 2. Kalau di sini kan tidak ya, karena kita sistemnya paket. Jadi pelajarannya juga karena kita vokasi, artinya kalau vokasi itu orientasinya lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan atau keahlian ya. Untuk mengembangkan keahlian tentu saja ini ada pengalaman-pengalaman belajar yang harus diutamakan seperti praktik ya, praktikum kalau di engineering. Nah, selain itu juga teori, dasar-dasar teorinya sangat mendukung terhadap keterampilan tersebut. Program pengembangan pengabdian pada masyarakat kita memang orientasinya pada bisnis biasanya ya, pengembangan UKM di masyarakat. Misalnya kita melakukan branding terhadap pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita, atau di orientasinya kita kan ada di lingkungan Bandung Barat ya. Jadi di Bandung Barat, di Cimahi, ya, di Kodia Bandung juga kita lakukan itu. Selain ke arah bisnis juga kita mengembangkan ke arah-arah yang sifatnya keadministrasian atau clerical work-nya ya. Misalnya di kecamatan, di desa ada kearsipannya, atau di SMK juga membutuhkan skill-skill tentang electronic filing system, misalnya kita bantu sebagai wujud dharma yang ketiga, yaitu pengabdian pada masyarakat. Sama eksternal, kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi atau institusi ya. Kalau di dalam negeri kita lakukan dengan beberapa perusahaan. Nah, untuk di eksternalnya juga kita sudah melakukan beberapa kerjasama. Ya, ini lahir tahun 2009 ya, jadi sudah 10 tahun nih angkatan. Saya perkenalkan dulu nama, prodi, sama angkatan. Baik, bismillah, nama saya Iklima Farhani dari D4 BA angkatan 2012. Berarti udah menjalani kuliah selama 1 tahun ya? Ya. Kelebihan dari prodi BA itu apa sih menurut Teteh? Yang pertama itu cakupan, menurut saya ya, cakupan belajar kita itu general. Jadi mungkin yang menurut saya nanti ketika kita masuk ke dunia kerja, kita bisa mengambil banyak bidang gitu, soalnya kita nggak fokus ke satu aja, tapi bisa marketingnya, bisa ngerintis bisnis dan lain-lain gitu. Terus juga kelebihannya karena berhubung dari akhir tahun ini peminat WA itu selalu tinggi kan, jadi memang orang-orang yang kesini berarti inputnya aja udah bagus gitu, jadi itu juga salah satu keunggulan di BA. Kalau boleh tahu mata kuliah yang sekarang lagi dijalani itu apa aja sih Teh? Sama matkul favoritnya? Kalau yang sekarang itu ada 7. Yang pertama itu bisa sendiri aja ya, hukum bisnis, ekonomi mikro, terus Pancasila, apa lagi ya? Tingkat 8, terus ada 7 matkul, apa ya 3 lagi? Gak apa-apa kan? Aku dulu.
terus retail, terus juga ada ya segitu ya ingat nih. Kalau matkul favoritnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau yang tingkat sekarang, senangnya tim development sih. Kenapa suka tim development? Soalnya dari semua mata kuliah tuh tim development itu yang pertama nggak fokus ke buku. Jadi kita bisa bisa belajar dari lingkungan, dari hal-hal di luar buku gitu, dimana nggak semua mata kuliah itu bisa kayak gitu kan. Kayak misalnya ekonomi ya berarti harus berpacu ke teori, tapi kalau tim development ya kita bisa observasi lingkungan, bisa belajar dan lain-lain. Kalau yang selanjutnya apa aja yang telah Teteh dapat selama belajar di Prodi BA? Apalagi kalau ada yang paling berpengaruh gitu kayak kehidupan. Apa yang didapat ya insya Allah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Terus kalau apa yang didapat pengalaman juga. Terus yang aku rasain banget mungkin ya, yang aku rasain banget tuh SBP. SBP tadi matkul yang emang bener-bener aku sukain juga SBP. Dan ini juga yang membuat apa yang aku dapetin SBP itu ilmu iya, pengalaman iya, dan bisa memunculkan keberanian. Maksudnya saya dan beberapa orang teman saya itu termasuk orang yang nggak suka dan merasa nggak bisa berdagang. Tapi begitu SBP benar-benar kita mendapatkan satu hal bahwa untuk memulai sebuah bisnis besar yang butuh kita lakukan adalah memulai gitu. Itu sih hal yang benar-benar bukan cuma aku mungkin, tapi juga teman-teman aku dapetin dari BA ini. Terus suka duka sama kuliah di BA itu apa aja? Wow. Suka duka. Mungkin kalau misalnya saya nggak kuliah di BA juga suka duka ada ya, gitu standar aja sih kalau suka duka. Mungkin kalau sukanya ketemu teman-teman, kuliah, ya rame-rame. Tapi kalau ya dukanya mungkin ketika tugas banyak, terus ketika bentrok antara akademik sama organisasi dan lain-lain. Tapi karena atmosfer kelas juga emang santai, terus juga teman-temannya juga enak, jadi kelihatannya nggak beban gitu. Jadi ya udah santai aja gitu. Pertanyaan terakhir nih Teh, pesan-pesan sama kuliah di BA. Pesan-pesannya intinya karena kita udah masuk ke sini, jadi syukurin kita ada di sini, maksimalin kita ada di sini, karena sebenarnya hakikatnya tuh bukan kita ada di mana, tapi kita bisa menjadi apa tuh ditentuin sama diri kita sendiri. Dengan di BA kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan jika kita memang mengusahakannya. Jadi semangat terus. Oke, sudah.